Abang ade ini emang kompak banget di Cekiders. Saking kompaknya, mereka justru nekat melancarkan aksi malingnya. Rekaman CCTV milik swalayan di kawasan Koto Tangah, Kota Padang ini memperlihatkan aksi culasnya, yaitu nyolong. Mereka berpura-pura sebagai pembeli dengan memasukkan barang-barang ke dalam keranjang belanjaan. Namun kemudian mencari tempat sepi dan memasukkan sejumlah barang ke dalam celana dan kemudian kabur. Waduh, ini maling culas banget ya. Usut punya usut, aksi ini dilakukan secara rutin di sejumlah swalayan di Kota Padang loh Cikiders. Tapi kali ini aksi mereka ketahuan dan akhirnya kena tangkap polisi Cikiders. Bisa aja nih maling ponsel. Mentang-mentang korbannya lagi pulas tidur, tuh maling santuy bener masuk ke tempat cuci steam di Jalan Letdan Nasir, Kabupaten Bogor. Dengan gaya inik-iniknya, si maling dengan mudah mengambil ponsel milik korban Cikiders. Karena sudah berhasil, maka si maling langsung ngacir meninggalkan lokasi. Tanda-tanda baliho caleg akan ambruk sudah diketahui warga dengan berupaya memperbaiki letak baliho. Namun naas, baliho ambruk akibat angin kencang dan menimpa pengendara sepeda motor di jalan di Kelurahan Bone-Bone, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dari rekaman CCTV terlihat baliho mengenai seorang wanita yang dibonceng hingga helm terlepas. Beruntung korban tidak mengalami cedera serius dan kemudian meninggalkan lokasi. 3 baliho yang ambruk tersebut kemudian diamankan warga agar tidak mengancam keselamatan orang lain. Saat itu kondisinya angin lagi kencang, jadi balihonya itu di bawah angin Pak, dan kebetulan balihonya juga tidak dipasang dengan benar, sehingga ketika angin kencang balihonya langsung ambruk Pak. Memasuki masa tenang sebelum hari pencoblosan, warga berharap Bawaslu dan pemerintah daerah segera membongkar alat peraga kampanye. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, News melaporkan. Dari rekaman CCTV, rumah korban di Jalan Akasia, Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu, tampak pelaku bercelana pendek masuk dengan modus berpura-pura sebagai tamu. Pelaku terlihat berjalan hingga ke teras rumah dan melihat-lihat ke dalam rumah untuk memantau situasi. Saat dirasa aman karena penghuni berada di dalam rumah, pelaku kemudian mendekati sepeda motor di depan garasi. Pelaku dengan mudah membawa kabur sepeda motor karena kunci sepeda motor menempel di kontaknya. Terlebih lagi, pintu gerbang pagar terbuka. Korban lalai dengan meninggalkan kunci masih di motor karena motor akan digunakan untuk menjemput cucu. Ini bapaknya lagi di dalam juga, anak saya lagi makan, saya lagi dalam juga. Tiba-tiba motor tuh ada yang bawa gitu, nah kata bapaknya. Siapa yang pakai motor? Nah, saya bilang mungkin Didit mau jemput Akbar, saya bilang gitu. Enggak, kata Didit masih makan. Terus ini, ya udah berarti maling, saya bilang. Coba cek CCTV. Korban telah melaporkan peristiwa pencurian ke polisi sektor Selebar, Kota Bengkulu dengan membawa bukti rekaman CCTV. Dari Kota Bengkulu, Endro Anyus melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Sabrina Afsila, inilah Buletin Anyus Pagi selengkapnya.
Pemirsa, insiden kebakaran sempat terjadi di area kilang minyak Balikpapan pada Sabtu siang. PT Kilang Pertamina Indonesia Unit Balikpapan menyebut kebakaran disebabkan flash atau sambaran petir. Akan tetapi tidak sampai menyebabkan suplai BBM terganggu. Video amatir merekam asap hitam yang tampak membumbung dari area kilang minyak Balikpapan. Namun kejadian tersebut tidak berlangsung lama. Pihak PT Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan membenarkan sempat terjadi kebakaran di area bak control shower Jalan 107. Insiden dapat diatasi setelah sejumlah unit pemadam dari dalam area kilang melakukan penanganan pemadaman api. Kebakaran disebabkan terjadi flash atau sambaran petir. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, kemudian juga tidak ada kerusakan peralatan atau aset. Kebetulan kejadian tersebut menjadi fasilitas utama proses produksi kilang sehingga operasional kilang bisa berjalan normal, lancar, aman, dan terkendali. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan aset yang berarti pada kejadian ini. Insiden flash juga tidak terjadi di fasilitas utama proses produksi kilang, sehingga tidak mengganggu stok dan penyaluran bahan bakar minyak. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, iNews melaporkan. Pemirsa, speedboat yang mengangkut puluhan wisatawan terbalik di perairan Pulau Kakaban, Kabupaten Berau usai disapu ombak. 2 orang meninggal dunia setelah terjebak di dalam speedboat. Speedboat yang mengangkut 26 wisatawan ini terbalik di perairan Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Kabupaten Berau akibat cuaca buruk. Speedboat membawa wisatawan asal Tarakan, Kalimantan Utara yang hendak berlibur di Pulau Maratua. Dalam perjalanan, speedboat diduga hilang kendali karena dihantam gelombang tinggi hingga menyebabkan speedboat terbalik. 2 orang dinyatakan meninggal dunia usai terjebak di dalam speedboat. Bahwasanya benar adanya ada kecelakaan di daerah Maratua. Informasi yang kami dapatkan untuk manifest penumpangnya ini ada 26 orang termasuk dari motoris, ABK, guide, dan fotografer sama agen travel. Jadi total semuanya ada 26 orang untuk 2 meninggal. Saat ini tim gabungan sudah mengevakuasi semua penumpang ke Puskesmas Maratua untuk mendapatkan perawatan. Pihak Basarnas juga terus berkoordinasi dengan aparat di Pulau Maratua untuk menyiapkan proses evakuasi lanjutan para korban selamat dan meninggal untuk dipulangkan ke Kota Tarakan. Dari Berau, Kalimantan Timur, Juhri iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Bangka Belitung komplotan pelaku pencurian yang kerap meresahkan warga Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti serta belasan paket narkoba siap edar. Tim 2 Opsnal Subdit 3 Jatanras di Reskrimum Polda Bangka Belitung menyergap pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat yang kerap berulah dan meresahkan warga Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku Beni 27 tahun ini disergap di Semak-Semak setelah sempat terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Di tempat berbeda, polisi juga meringkus pelaku lainnya yakni Okta dan Adit. Saat polisi mengamankan pelaku Oka, ditemukan 12 paket kecil berisikan narkotika jenis sabu siap edar yang sempat dibuang pelaku. Saat diinterogasi, pelaku mengakui barang haram tersebut akan diedarkan di wilayah Pangkal Pinang. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 unit TV, 1 unit sepeda motor, serta 2 unit handphone. Pelaku ditemukan padanya 1 unit sepeda motor, 2 unit HP, dan 1 unit televisi. Ketiga pelaku juga merupakan residif pelaku tindak pidana narkoba. Ditemukan 12 paket kecil yang juga sudah diserahkan kepada Ditres Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kini ketiga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka serta barang bukti dibawa ke Mapolda Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut. Sedangkan 12 paket narkotika jenis sabu sudah diserahkan ke penyidik Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung untuk ditindaklanjuti. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah terus meluas. Derasnya arus banjir menyebabkan tim SAR kesulitan untuk mengevakuasi korban yang masih bertahan di kawasan permukiman.
Kondisi kawasan permukiman desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak seluruhnya sudah rata terendam banjir. Ketinggian air bahkan hanya menyisakan atap-atap rumah. Tim SAR yang melakukan penyisiran untuk melakukan evakuasi warga sempat mengalami kendala akibat derasnya arus banjir. Sempat terjadi insiden 4 perahu motor tim SAR sempat terbalik karena kurang memperhatikan arus air. Hingga kini, beberapa titik bencana belum bisa disambangi tim SAR lantaran arus banjir yang deras. Hingga Sabtu petang, banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan dan Sungai Desa Ngeblak meluas hingga jarak 9 km dari titik tanggul jebol. Meski petugas PUPR Jawa Tengah telah mendatangkan bahan material, sayangnya perbaikan tanggul yang jebol belum bisa dilakukan karena menunggu air surut. Memang upaya penutupan itu sambil menunggu surut. Maka karena sambil menunggu surut, kalau bahan banjiran yang disiapkan Kementerian PUPR atau BBWS itu sudah diupayakan sampai di lokasi. Sudah sampai di lokasi, hanya saja memang ini belum bisa dilakukan karena masih terjadi tanggul yang cukup lebar ya. Cukup lebar, apalagi ini sampai memutus jalur pantura. Sampai saat ini tercatat jumlah warga yang mengungsi mencapai 11.000 jiwa. Salah satu lokasi pengungsian berada di Balai Desa Kedung Warulor yang sengaja disulap menjadi lokasi pengungsian. Kepala desa setempat menuturkan sedang mengupayakan agar tim kesehatan dan dapur umum masuk ke lokasi pengungsian untuk melayani kebutuhan hidup 300 jiwa pengungsi korban banjir. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah Sabtu pagi kembali memuntahkan awan panas sejauh 1.800 meter ke arah Magelang. Meski terjadi peningkatan aktivitas vulkanik, status Gunung Merapi masih di level 3 siaga. Dari pantauan CCTV Kantor Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta Sabtu pagi, Gunung Merapi kembali erupsi disertai muntahan awan panas. BPPTKG menyebut guguran awan panas yang dimuntahkan Gunung Merapi terjadi pukul 9.24 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo maksimal 49 mm berdurasi 155 detik. Sedangkan estimasi jarak luncur mencapai 1.500 meter ke arah barat daya atau Hulu Kali Bebeng Magelang. Kendati terjadi peningkatan aktivitas vulkanik hingga kini BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status Merapi pada level 3 siaga. Warga dihimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar lereng Merapi pada radius 5 hingga 7 km dari atas puncak. Warga juga tetap mewaspadai potensi ancaman guguran awan panas maupun larva pijar yang diprediksi masih akan terus terjadi. Dari Yogyakarta, Hedi Trijoko, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah rusak akibat tanah bergerak. 11 rumah diantaranya sudah tidak layak untuk dihuni dan juga membahayakan. Bencana tanah bergerak kembali terjadi di Dukuh Blimbing, Desa Kajen, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pergerakan tanah terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi dan meluapnya Kaligung. Akibatnya sejumlah rumah di bantaran Kaligung mengalami retak pada tembok dan lantai. Pergerakan tanah diperparah dengan longsornya tebing Kaligung yang semakin mendekati kawasan permukiman warga. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah mengaku cemas dan was-was setiap kali turun hujan. Mulai banjir, hujannya itu Pak Antar itu udah nggak bisa tidur. Kok nggak ada niatan untuk pindah, Bu? Ya kalau ada di relokasi yang mau, orang belum ada. Oh, belum ada. Baru di data-data tapi nggak tahu sampai sekarang. Kalau untuk kerusakan rumah itu ya lebih, Pak, ada 50 lebih. Cuman yang direlokasikan itu yang berbahaya sekali, yang sangat rusaknya sangat parah sekali, tidak bisa dihuni, Pak. Jadi direlokasikan sama pemerintah. Bencana tanah bergerak ini merupakan yang kedua kali dalam 5 tahun terakhir. Sebagian warga yang rumahnya tidak lagi ditempati saat ini sudah direlokasi. Namun tidak sedikit warga yang masih menempati rumahnya karena tidak memiliki tempat lain. Jadi yang terjadi kalau ada bencana relokasi. Bencana relokasi. Paling itu. Yang kami harapkan adalah ada antisipasi
supaya mencegah bagaimana meminimalisir pergerakan tanah yang ada. Itu yang sampai sekarang ini belum pernah dilakukan. Akibat pergerakan tanah dan longsor tebing Kaligung, selain merusak rumah juga merusak makam yang tergerus longsor dan hilang terbawa banjir saat Kaligung meluap. Sedikitnya ada 50 rumah yang terdampak dengan 11 diantaranya mengalami kerusakan parah. Warga berharap pemerintah Kabupaten Tegal menyediakan lahan relokasi. Warga yang khawatir setiap kali hujan turun memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang akhir pekan dalam rangka Imlek dan Isra Mi'raj di kawasan wisata Puncak sempat mengalami kemacetan. Kemacetan disebabkan antrean kendaraan yang akan masuk ke lokasi wisata. Antrian kendaraan terlihat mengular dari arah tol Jagorawi menuju ke arah Puncak Bogor sejak Sabtu pagi. Kemacetan disebabkan diberlakukannya rekayasa one way. Kendaraan dari arah tol dihentikan untuk mendahulukan kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta. Rekayasa lalu lintas diberlakukan karena volume kendaraan yang sangat tinggi, baik ke arah Puncak maupun sebaliknya. Selain itu, kemacetan juga disebabkan antrian kendaraan yang akan masuk ke lokasi wisata. Memang di hari libur nasional, di hari libur panjang ini, kita merasakan ada peningkatan dinamika arus lalu lintas, terutama di lokasi-lokasi wisata. Polda Jawa Barat sendiri sudah menyiagakan personil, baik di jalur tol maupun di lokasi-lokasi objek wisata di Jawa Barat. Selain Puncak Kabupaten Bogor, kawasan Lembang Kabupaten Bandung Barat juga terpantau mengalami lonjakan arus lalu lintas. Kepadatan kendaraan sudah terlihat sejak di Jalan Setiabudi, Kota Bandung. Menurut wisatawan asal Lampung, akibat padatnya volume kendaraan dibutuhkan 2 jam untuk sampai ke Lembang. Rencananya mau ke mana? Sari atau? Oh, lewat Lembang. Ini macet dari mana tadi? Cukup panjang ya? Perjalanan berapa jam berarti? Mengantisipasi kemacetan saat arus balik, pada hari Minggu ini Satlantas Polres Cimahi menempatkan anggotanya di titik-titik kemacetan dan menyiapkan rekayasa lalu lintas one way. Dari Bandung dan Bogor, iNews melaporkan. Pemirsa, kereta cepat Wush mengalami peningkatan penumpang selama periode libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KCIC menambah jam pemberangkatan dari 40 menjadi 48 pemberangkatan Jakarta-Bandung dan sebaliknya. Ratusan penumpang kereta cepat Wush terlihat memadati stasiun Padalarang Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para penumpang ini berangkat dari stasiun Halim, Jakarta Timur dengan berbagai tujuan yang sebagian besar wilayah Bandung Raya. Para penumpang kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Bandung dan Lembang menggunakan kereta feeder. Terjadi peningkatan penumpang pada periode libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek. Sejak 7 Februari, Wush melayani sekitar 17.000 di stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Operator Wush mencatat jumlah penumpang terus meningkat, mengingat Wush bisa menjadi alternatif transportasi ke Bandung untuk menghindari kemacetan di sejumlah titik menuju Bandung. Ya, ini termasuk musim high season ya ibaratnya, karena adanya libur panjang sehingga terjadi peningkatan jumlah penumpang yang mana sudah kami antisipasi, di mana KCIC saat ini mengoperasikan sebanyak 40 perjalanan kereta cepat Wush per hari dan ada penambahan juga kemarin menjadi 48 perjalanan per hari atau sebesar 28.000 tempat duduk per hari. Hal ini diakui pula salah seorang penumpang yang menyebut Jakarta-Bandung, Jakarta bisa ditempuh kurang dari 1 jam dan bebas macet. Soalnya lebih efisien waktu dan waktunya cuma 20 menit nyampe Jakarta. Dari Bandung ke Jakarta lebih cepat dan efisien waktu aja. Guna mengakomodir peningkatan jumlah penumpang, KCIC menambah jumlah pemberangkatan menjadi 48 perjalanan Wush setiap harinya. Dengan kereta cepat Wush, perjalanan dari stasiun Halim menuju stasiun Padalarang yang berjarak 130 km bisa ditempuh dalam 32 menit dengan kecepatan rata-rata 350 km per jam. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, 85 titik yang akan dijadikan sebagai tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Batang Hari Jambi terkena dampak banjir. Puluhan titik lokasi ini tersebar di 6 kecamatan.
Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari, berdampak terhadap aktivitas pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Ada 85 titik lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pemungutan suara di daerah setempat dinyatakan terendam banjir. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari, Ahmad Halim, menyebut dari total 908 TPS, 85 titik diantaranya terdampak banjir dan tersebar di 6 kecamatan. Mayoritas berada di wilayah Kecamatan Marosebo Ulu sebanyak 27 TPS, Pemayung 18 TPS, dan Kecamatan Mersam sebanyak 17 TPS. Sedangkan 3 kecamatan lainnya yakni Muara Tembesi 10 TPS, Muara Bulian 9 TPS, dan Marosebo Ilir hanya 4 TPS. Nah, kita sudah meminta kepada PPK, kepada PPS juga untuk menggeser titik TPS yang ke wilayah yang tidak terkena banjir. Pihaknya telah menginstruksikan seluruh petugas PPK dan PPS untuk terus melakukan pemantauan dan mendata setiap wilayah yang terdampak bencana banjir. Sementara untuk wilayah yang sudah terdampak, KPU Kabupaten Batanghari telah menginstruksikan petugas penyelenggara untuk menggeser lokasi TPS ke tempat yang lebih aman. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu nelayan asal Jawa Tengah terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang. Pasalnya para nelayan tersebut sedang berlayar hingga beberapa bulan ke depan. Suasana pelabuhan perikanan Pantai Tegasari, Kota Tegal pada Sabtu siang atau 4 hari jelang pemilu terlihat masih disibukkan dengan aktivitas persiapan untuk melaut. Sejumlah nelayan dan ABK sedang mempersiapkan perbekalan ke dalam kapal di atas 30 gross ton untuk melaut selama 3 hingga 6 bulan ke depan. Akibatnya mereka tidak akan bisa mengikuti pemilu pada 14 Februari mendatang. Data dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Tengah menyebutkan sebanyak 34.000 nelayan tidak memilih karena masih melaut mencari nafkah. Sebelumnya HNSI telah mengimbau agar nelayan dan ABK kapal untuk cepat kembali maupun menunda keberangkatan. Namun karena untuk kebutuhan hidup sehingga HNSI tidak bisa memaksa. Namun demikian kami kembalikan bahwasanya mereka juga ada kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya. Jadi sifatnya himbauan dan dikembalikan lagi kepada para nelayan. Jenis kapal penangkap ikan yang melaut adalah kapal-kapal besar yang berlayar lebih dari 3 bulan. Sebagian berasal dari Pelabuhan Tegal, Pekalongan, Batang hingga Rembang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Sementara di Australia, WNI juga sudah dapat mencoblos capres-cawapres pada 10 Februari kemarin. Salah satunya artis Acha Septriasa yang kini tinggal di Sydney, Australia. Pemungutan suara pemilu 2024 di Australia digelar lebih awal pada 10 Februari 2024. Kedutaan Besar RI dan Konsulat Jenderal RI di sejumlah negara bagian besar di Australia menjadi tempat pencoblosan. Daftar pemilih tetap di Australia tercatat sebanyak 35.000 orang WNI. Salah satunya adalah artis Acha Septriasa, WNI yang kini tinggal di Sydney, Australia. Yang lainnya adalah influencer Acha Sinaga yang juga tinggal di Australia, membagikan momen bersama keluarga saat mencoblos. Tidak jarang para pemilih muda WNI yang kini tinggal di Australia juga ikut mencoblos calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024. Industri ekonomi kreatif di Kota Surabaya, Jawa Timur terus mengalami perkembangan pesat dengan terus mengembangkan inovasi dan kreasi. Industri ini akan terus tumbuh dan mampu mengangkat ekonomi daerah. Masyarakat di Kota Surabaya pasti sudah tidak asing lagi dengan nama restoran Bon Cafe Steak and Ice Cream. Berdiri sejak 28 Februari 1977, awalnya restoran ini hanyalah sebuah kafe kecil yang terletak di Jalan Gubeng. Angela terkesan dengan restoran yang mampu berkembang berkat berbagai inovasi dan kreasinya, sehingga tidak mudah digerus oleh zaman.
Saya melihat ini bagaimana dari sebuah restoran yang terus dikembangkan sampai hari ini. Ini adalah bentuk dari ekonomi kreatif ya, dari generasi ke generasi. Dan sebetulnya bagaimana sebetulnya konsep lama bisa terus menjadi baru. Nah, ini tantangan kita untuk generasi muda, bagaimana kita membuat yang lama tetap menjadi kekinian. Untuk makanan kita stick to the tradition ya, masih yang ciri khasnya kita. Cuman tentunya untuk ada generasi Z, kita mau tempat kita itu nggak kesan kuno ya, meskipun udah lama ya. Jadi kita terus inovasi di interior kita, di branding kita, sama fokus kayak customer experience lah. Di kota Surabaya, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini juga mengunjungi restoran yang memiliki konsep ekonomi kreatif di kawasan Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Gunung Anyar. Tempat ini tidak hanya menyediakan berbagai menu hidangan lezat, tapi juga menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas. Salah satunya komunitas e-sport yang sedang menggelar turnamen di tempat tersebut. Dari Surabaya, Yuda Prawira, Rahmat Ilyasan, Freddy Iswanto, iNews melaporkan. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Pemirsa, tahun baru Imlek, suasana beria dan hikmat dirasakan warga di seluruh Tiongkok, termasuk di Beijing. Warga mendatangi dan berdoa di kuil lama Beijing Timur. Warga berbondong-bondong ke kuil-kuil di Beijing, Tiongkok pada hari Sabtu memperingati Hari Tahun Baru Imlek 2024 Tahun Naga Kayu. Kerumunan orang membakar dupa dan berdoa di depan para Buddha di Kuil Lama, sebuah situs ikonik Buddha Tibet di Beijing Timur. Banyak yang percaya bahwa kebiasaan ini membawa keberuntungan di tahun baru. Sekitar 50.000 kunjungan biasanya dilakukan pada hari pertama tahun baru Imlek ke Kuil Lama. Sementara pada malam harinya, seluruh wilayah Tiongkok dipenuhi dengan suasana festival. Pertunjukan lentera juga telah dimulai di seluruh negeri. Salah satunya di Chongqing, dekorasi festival seperti Simpul Tiongkok, lentera merah, dan lentera teratai digantung di seluruh jalan Tongliang. Sementara penduduk Shanghai dan wisatawan berbaris di kuil Longhua untuk membakar dupa dan berdoa memohon keberuntungan. Lebih dari 20.000 orang mengunjungi kuil Longhua untuk beribadah. Diperkirakan pengunjung akan melebihi 100.000 orang. Kuil Longhua adalah salah satu dari 4 kuil Buddha terbesar di Shanghai dengan sejarah lebih dari 1.700 tahun, menjadikannya kuil Buddha tertua dan terbesar di Shanghai. Pemirsa, Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PB Popsi Haritanu Sudibyo mengapresiasi para juara Indonesia International Open 2024. Ajang turnamen biliar kelas dunia ini akan menjadi agenda rutin PB Popsi yang digelar di Indonesia. Indonesia International Open 2024 resmi ditutup dengan digelarnya closing ceremony dan makan malam bersama 144 atlet dari 20 negara. Diadakan di Royal Glass House, Kebon Siri, Jakarta, Indonesia dinilai sukses menyelenggarakan turnamen biliar kelas dunia ini. Meski baru pertama kali diadakan, Indonesia mampu menarik 20 negara dengan 144 atlet biliar terbaik. Yeah, I think it was an excellent tournament in total. Obviously not just from the play, but the entire organization, the venues. I think we're really proud that it was a tournament of this standard. Actually, it was a successful tournament. It's the first time that Indonesia organized this level of bull tournament. So it was a great honor for me to be a part of this tournament and to attend here in Jakarta.
Indonesia sebagai tuan rumah juga berbangga karena atlet mudanya yang berasal dari klub Carabao Billiards, Albert Januarta, berhasil keluar sebagai juara di kategori junior U17 9 ball. Dan semoga ke depan ini bisa menjadi agenda yang rutin, dan saya rasa biliar di Indonesia sudah saatnya menjadi olahraga industri dan olahraga prestasi yang harus difokuskan. Ya, selamat kepada semua pemenang yang senior maupun yang junior U17, bahwa kalian semua adalah champion dan teruslah pertahankan prestasi ini dimanapun, tidak hanya di Indonesia tapi di event-event internasional lainnya. Suksesnya Indonesia International Open 2024 memacu semangat PB Popsi untuk menggelar kejuaraan dunia serupa secara rutin. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.